Gelaran Festival Literasi yang jadi event tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpuska Batang menyiapkan berbagai agenda, salah satunya diskusi pegiat literasi. Mengusung tema literasi sebagai terapi jiwa agar membawa dampak positif secara mental bagi generasi Z yang memiliki semangat untuk meningkatkan minat baca dengan berbagai metode. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Kurnia Hidayati, penulis dan pendidik, Tias dari perwakilan Read Aloud Batang, serta Muhammad Hikmat, perwakilan penyandang disabilitas. Para pegiat dan pemerhati literasi mendapat sejumlah materi dan motivasi agar minat baca di Kabupaten Batang terus meningkat. Kurnia Hidayati selaku penulis menerangkan kemanfaatan dari membaca yang secara kejiwaan membuat jauh lebih tenang yang dapat dirasakan oleh semua kalangan. Beberapa materi juga disampaikan kepada pegiat literasi supaya bisa menyampaikan ke komunitasnya agar minat baca tulis terus meningkat. Lebih inklusif, jadi untuk semua kalangan seperti itu, karena nanti juga akan dihadirkan juga narasumber yang disabilitas. Kemanfaatannya apa sih untuk masyarakat gitu dengan masyarakat? Jadi harapannya literasi itu kan sangat luas sekali ya, nggak cuma membaca. Jadi supaya menjadi masyarakat yang cerdas dan sehat, tidak hanya secara fisik juga secara mental. Terus ini nanti narasumbernya selain dirinya mungkin dari mana lagi? Ada dari Read Aloud, ada dari Kang Hikmat sebagai perwakilan dari disabilitas. Ya. Sementara Tias, perwakilan Read Aloud Batang, menjabarkan metode membaca secara nyaring agar membangkitkan minat baca anak. Terlebih, pembiasaan ini jika rutin diintensifkan, maka minat baca akan diteruskan meski telah selesai mengenyam pendidikan. Kami dari Read Aloud Batang lebih spesifik ke anak. Jadi Read Aloud itu salah satu metode membacakan buku secara nyaring kepada anak. Jadi nanti yang diambil dari benang merah dari ini adalah jiwa, kan, tentang jiwa. Jadi dari dasar sekali kita menjadikan anak-anak itu enjoy dengan kegiatan membaca yang pada akhirnya nanti bisa suka membaca dan cinta membaca. Jadi harapannya mereka membaca setelah tamat sekolah, nggak tamat membacanya, tapi tamat sekolah juga tetap ada kesukaan dengan membaca seperti itu. Kalau kemanfaatan secara mental dan mungkin minat baca di Batang sendiri gimana sih sampai sejauh ini? Untuk minat baca secara di Batang kita mungkin akan lebih tahu di bidang statistik ya. Tapi kalau saya sendiri sebagai seorang ibu dan di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah, itu memang cenderung anak-anak lebih suka dengan gadget. Nah, tantangan dari seorang ibu, dari kami Read Aloud juga membumikan apa itu membaca nyaring. Jadi anak gak cuma tertarik dengan gadget, tapi juga tertarik dengan sebuah buku yang notabene adalah benda mati, tapi kita punya cara mendeliver bercerita supaya benda mati ini nggak cuma sekedar benda mati, tapi juga bisa dihidupkan dengan cerita-cerita yang menarik. Selain beragam kegiatan literasi, event ini juga dimeriahkan dengan stand pameran yang menampilkan koleksi buku terbaru, hasil karya lokal, hingga produk UMKM berbasis literasi seperti kerajinan, cindera mata, dan minuman khas daerah.